Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai pada video yang ketiga, membahas tentang kedudukan, fungsi, dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Yang pertama kita bahas tentang kedudukan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang melaksanakan peradilan, yang melaksanakan kekuasaan yudikatif. Nah, di samping kekuasaan yang lainnya, yaitu Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Ada peradilan umum, ada peradilan agama, ada peradilan militer, dan ada peradilan tata usaha negara. Nah, karena pelaksana kekuasaan kehakiman itu ada dua, ada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu kedudukannya sejajar, ya. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih bawah antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sama kedudukannya, sejajar sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman antara Mahkamah Agung dan peradilan yang di bawahnya, kemudian dengan Mahkamah Konstitusi. Itu kedudukannya. Kemudian dari sisi fungsi Mahkamah Konstitusi, ya, yang pertama adalah sebagai pengawal konstitusi. Artinya apa? Apabila ada peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang, apakah itu undang-undang atau perpu, itu bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah Agung itu mengawal agar konstitusi itu sesuai dengan undang-undang itu sesuai dengan konstitusi yang ada. Kemudian fungsi berikutnya adalah sebagai penafsir final konstitusi. Apabila di dalam pasal, di dalam ayat, kalimat, atau bahkan kata pun misalkan itu mempunyai multitafsir atau penafsiran ganda yang berhak menafsirkan terhadap pasal, ayat, kalimat, ataupun kata tersebut hanya Mahkamah Konstitusi. Ahli hukum pun tidak bisa menafsirkan apa yang ada di konstitusi tersebut. Maka dikatakan fungsi dari Mahkamah Konstitusi adalah sebagai penafsir final konstitusi. Kemudian fungsi berikutnya adalah sebagai pelindung hak asasi manusia. Seperti kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara kita atau Konstitusi Republik Indonesia itu mengatur juga di dalamnya ada hak-hak asasi manusia. Apabila ada pelanggaran hak asasi manusia yang diatur di dalam undang-undang, ya, itu maka Mahkamah Konstitusi berhak untuk melakukan pembatalan terhadap undang-undang yang isinya bertentangan dengan hak asasi manusia. Demikian juga pelindung hak konstitusional warga negara. Apabila ada hak-hak konstitusional warga negara yang diatur dalam undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar atau konstitusi, maka konstitusi harus membatalkan undang-undang tersebut. Kemudian yang terakhir, fungsinya adalah sebagai pelindung demokrasi. Artinya apa? Di dalam konstitusi kita ada yang namanya pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan umum. Ada asas-asas pemilihan umum. Nah, kemudian mengenai penghitungan suara. Kalau ternyata ada pelanggaran pelaksanaan pemilihan umum, pelanggaran penghitungan suara dalam pemilihan umum, apakah itu pemilihan legislatif, apakah itu pemilihan eksekutif, ya, apakah itu pemilihan DPD, ya, apakah itu pemilihan DPR di provinsi, DPR di kabupaten kota, apakah itu pemilihan presiden dan wakil presiden, apakah itu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, apakah itu pemilihan bupati dan wakil bupati, apakah itu pemilihan wali kota maupun wakil wali kota. Kalau ternyata dalam proses pelaksanaan pemilu atau penghitungan suara itu ada yang dilanggar, maka bisa mengajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung demokrasi. Nah, ini tentang kedudukan sudah,
kemudian tentang fungsi dari Mahkamah Konstitusi. Yang berikutnya adalah tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Perlu diingat, Mahkamah Konstitusi itu mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban. 4 kewenangan itu yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, inilah yang disebut dengan judicial review. Jadi hanya yang setingkat undang-undang. Undang-undang itu termasuk juga perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Karena perpu itu tingkatannya sama dengan undang-undang. Ya. Kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Ini biasa disebut dengan SKLN, sengketa kewenangan lembaga negara. Lembaga negara yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang Dasar sengketa, misalkan sengketa antara DPD dengan DPR atau DPR dengan Presiden. Nah, siapa yang berhak memutus nanti menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian kewenangan yang ketiga adalah memutus pembubaran partai politik. Kalau ada partai politik yang tujuannya asasnya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau melakukan praktek-praktek kegiatan atau dasar organisasi yang terlarang, maka bisa dilakukan pembubaran. Nah, pembubaran partai politik itu hanya bisa dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi. Kemudian memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum atau disingkat dengan PHPU. Ini sebagai fungsi Mahkamah Agung untuk melindungi demokrasi seperti yang kita sampaikan di awal tentang fungsi dari Mahkamah Konstitusi. Setelah ada 4 kewenangan, kemudian ada 1 kewajiban Mahkamah Konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Ini biasa yang disebut dengan yang namanya impeachment. Misalkan seorang presiden melakukan korupsi, nah kemudian DPR melakukan sidang, apakah terbukti, apakah benar melakukan korupsi. Nah, hasil sidangnya tadi misalkan terbukti, belum bisa dilakukan pemerintahan presiden, tapi harus dimintakan pendapat dulu kepada Mahkamah Konstitusi. Nanti prosesnya akan kita bahas lebih lanjut khusus di dalam pembahasan tentang kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan atas pendapat DPR tentang adanya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Itulah tadi tentang kedudukan, tentang fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.